Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah di pagi hari ini bulan September minggu kedua kita sudah sampai pada tadabbur atau kajian terhadap surah Al-Baqarah ayat ke-42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat ke-43-nya menegaskan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kalimat di situ ditegaskan atau ayat tersebut menegaskan dengan ayat atau dengan kata wala dan janganlah. Allah memberikan ketegasan kepada Bani Israel yang disebutkan pada dua ayat sebelumnya. Ya Bani Israel adkur nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi kepada Bani Israel yang mana kenapa kok tidak dikatakan di situ bukan kepada Bani Yahudi atau bukan kepada bangsa Yahudi atau bangsa Nasrani? Karena sebenarnya yang pertama kali adalah orang yang pernah beriman kepada Allah atau yang diseru dengan agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Bani Israel. Dalam surah As-Saff dikatakan dan ditegaskan oleh Isa. Nah, saat itu atau ayat itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam, dan ketika Isa ibnu Maryam, Nabi Isa anak dari Maryam, qala mengatakan, ya Bani Israil, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah Rasul atau utusan yang diutus kepada kalian, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Yang kemudian aku ini diberikan Taurat atau dibawahi atau ya diberikan Taurat, kitab Taurat. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurati wa mubassiram birusulin ya'ti min ba'dismu Ahmad. Dan di dalam Taurat itu tertulis jelas, dikatakan atau dikabarkan mubasyiram birusulin yang mana akan ada seorang rasul ya'ti min ba'di, datang kepada kalian setelahku, min ba'di, ismuhu Ahmad, namanya itu adalah Ahmad. Mimba dis Muhammad. Lantas kemudian falamma ja'ahum bil bayyinati, dan ketika Nabi Muhammad itu datang setelah Nabi Isa diberikan Taurat itu, qalu, mereka mengatakan bil bayyinati, qalu hadza sihrun mubin. Bani Israel itu justru mengatakan wah ini akal-akalan atau sihir belaka. Nah, makanya dalam surah Al-Baqarah di situ dikatakan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dikatakan janganlah engkau mencampur adukkan, wala talbisu, janganlah engkau mencampur adukkan
Al-haqqa bil batil, suatu kebenaran dengan kebatilan. Wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahui. Siapa yang mengetahui itu? Yakni Israel. Sesungguhnya Bani Israel itu tahu bahwasanya la tusyrik billah, jangan syirik terhadap Allah. Jangan kemudian berkhianat kepada ajaran-ajaran Al-Quran. Sebagaimana dikatakan pada ayat sebelumnya. Yani wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima baina yadayya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi. Dan berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan, kata Allah pada ayat sebelumnya. Namun kemudian Bani Israel ternyata mereka mengingkari apa yang kemudian diturunkan oleh Allah yang dikenal atau yang kita sebut sebagai Al-Quran itu. Maka mereka Bani Israel itu mengkufuri atau tidak percaya. Bahkan mereka disebutkan dalam surah As-Saff tadi itu, mereka ini menganggap bahwa Al-Quran itu sihir belaka. Ya, bagaimana mungkin mereka itu kemudian bisa mempercayai sesuatu yang mereka sendiri sebenarnya punya keyakinan terhadap Al-Quran itu sendiri. Mereka pintar-pintar. Kenapa? Mereka sebenarnya telah mengetahui dari Taurat itu sendiri. Oleh karenanya, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-41 ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, janganlah engkau mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, wa taktumul haqqo, dan engkau menyembunyikan kebenaran bil batil, dengan suatu kebatilan. Jadi era-era sekarang ini banyak itu. Ngapunten, di era sekarang itu banyak juga yang menyembunyikan kebenaran dalam rangka untuk mencapai kekuasaan. Tangga rendah. Banyak. Padahal jelas-jelas oleh Allah Subhanahu wa taktumul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Sesungguhnya engkau mengetahui bahwa itu adalah yang hak. Apa malih misalnya kulolan panjenengan misalnya kenging kasus ngaten. Terus ngadep kisah pengadilan mboten gak ada yotro. Bon. Ngapunten bener kaya apa kaya repot ya. Nggih napa mboten? Kinten-kinten ngoten nggih. Niki kasus. Mugi-mugi kula lan panjenengan boten sampai terkena yang demikian, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang kasus-kasus demikian. Kenapa? Karena prinsipnya ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah ada kebaikan-kebaikan lain atau akan hadir yang mendekat kepada kita, yaitu kebaikan itu sendiri. Dalam salah satu buku yang kemarin saya dapatkan dari seorang sahabat ketika berkunjung ke Jogja, itu namanya Kuantum Al-Quran. Jadi dalam buku itu saya membacanya bahwa setiap diri kita ini sedang memiliki atau sedang mengandung magnet, memiliki ketertarikan. Nah, apa magnet itu? Magnet itu bisa positif, bisa negatif. Kalau ternyata kita itu, pikiran kita saja itu positif, Pak Insya Allah, kita itu dengan orang itu, dengan orang-orang sekitar kita itu juga akan menarik orang-orang yang positif. Tapi berbeda lagi kalau pikiran kita, hati kita itu negatif. Biasanya orang negatif ngapunten, wajahnya mawon pun ketinggalan. Pun cemberut, kadang kalau nggak cemberut dia marah,
marah itu ya mungkin merah gitu, atau mungkin sinis, atau mungkin mesemipun mesem kecut ngoten, betul saged pripun gitu. Kinten-kinten ngoten. Itu orang aura-aura negatif itu ternyata mengandung magnet negatif yang memberikan dampak negatif dari orang yang berdekatan dengan kita. Biasanya pun kalau kita positif, alhamdulillah senyum, syukur, terus kemudian kita itu luas, hatinya senang, bergembira, orang juga akan menanggapinya dengan hal yang sama. Berbeda lagi ketika kita itu kemudian memiliki aura yang negatif, maka akan juga tertarik, bahkan bukan hanya manusia yang di sekitar kita, seluruh yang kemudian di alam semesta ini menurut buku itu akan memberikan dampak negatif kepada kita. Maka senantiasa kita diminta untuk berdoa itu dalam rangka untuk memberikan aura-aura positif, mengumpulkan energi-energi positif sehingga seluruh alam semesta yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu hadir kepada kita dalam rangka mendukung positifnya kita. Jadi kalau misalnya orang positif itu mau dibenci orang, mau dihasut orang, mau diiri orang, itu sudah mereka akan kemudian mental. Mental itu ya kembali kepada orang yang membencinya, iri terhadapnya dan seterusnya. Karena mereka punya perisai. Silahul mukmin itu adalah atau benteng daripada orang-orang mukmin itu adalah Allahus Samad. Yakni bergantung kepada Allah dengan positifnya tadi itu. Bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembalikan. Kembali kepada ayat tersebut. Ayat surah Al-Baqarah ini. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sesungguhnya engkau mengetahui. Jadi kalau kita sudah mengetahui suatu kebenaran, maka katakanlah kebenarannya itu jangan kemudian ditutupi dengan kebatilan. Ada dalam lisanul Arab itu dikatakan kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah sesuatu yang benar meskipun itu pahit. Kadang-kadang ini realitanya begitu Bapak Ibu. Mungkin, ngapunten, di tengah-tengah kita itu kadang-kadang kita itu pengen mengatakan kebenarannya. Tapi rasanya lidah ini keluh. Lidah ini mboten sakit. Terus sampai ngomong ngoten. Napa malih ngapunten, yang salah itu kemudian adalah tetangga kita, orang dekat kita. Koyok gak enak apa tak omong. Nggih napa mboten. Godang khawatir kesinggung dan seterusnya. Padahal dalam salah satu kalimat Arab itu atau lisanul Arab, syair Arab itu mahfudat kalau waktu itu ketika saya belajar dikatakan wal kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu meskipun itu pahit. Dan ini tidak mudah. Karena mengatakan kebenaran di tengah-tengah era yang seperti ini, wah subhanallah, butuh keberanian dan butuh yang namanya kekuatan, yang namanya keberanian itu sendiri. Nah ayat selanjutnya mengatakan ketika engkau sudah mengatakan kebenaran itu, atau kamu sampai-sampai kemudian Bani Israel dikatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Hai Bani Israel, kamu itu sudah diperingatkan. Ikutilah ajaran daripada orang-orang yang mendahului kamu, yakni Al-Quran itu sendiri. Tapi engkau ternyata mencampur adukkan ayat-ayat itu. Nah ayat selanjutnya ini memberikan satu penegasan. Wa aqimus sholata, dirikanlah sholat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Warka'u maroqain, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah ini ada 3 poin. Yang pertama Bani Israel diminta untuk sholat.
Karena ternyata sholatnya orang Bani Israel itu ketika Al-Quran datang tidak sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sholat tidak dengan takbir. Bahkan ada salah satu riwayat yang mengatakan, salah satu buku yang saya baca tadi malam itu, ternyata mereka tidak menggunakan ruku. Jadi hanya berdiri saja itu. Di depan Ka'bah berdiri, tanpa ruku, tanpa sujud. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Nah, ini menegaskan waqimus sholat dan dirikanlah sholat. Tapi jangan hanya engkau mendirikan sholat. Karena sholat itu adalah sebagai salah satu ibadah yang memang disyariatkan oleh agama Islam itu untuk antara manusia dengan Allah itu sendiri. Tapi tunaikanlah juga zakat. Wa'atu zakata. Kenapa? Karena dengan zakat itu engkau akan memiliki hubungan atau relasi sosial antara dirimu dengan orang lain. Antara satu manusia dengan manusia lainnya. Maka kemudian ketika saya menyampaikan wa'atu zakata kemarin ketika kajian di Fakih Usman, karena zakat itu selalu diiringi dengan yang pertama sholat. Banyak kata dalam Al-Quran itu dikatakan waqimus sholata wa atuz zakata. Selalu begitu. Karena apa? Karena ketika kita sholat, itu adalah ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berzakat, itu kita sedang beribadah dengan sesama manusia. Kita sedang membangun silaturahmi atau membangun hubungan dengan sesama manusia. Dan di situ wa'atu itu dan tunaikanlah. Dan di situ adalah diwajibkan. Banyak orang sekarang ngapunten, sampai kemudian ada yang bertanya, kira-kira kalau tidak sadar itu, apakah wajib dipungut? Wajib kalau zakat. Kalau zakat itu bukan hanya kesadaran, tapi bahkan zakat itu harus diambil, termasuk zakat fitrah. Kalau ternyata di jamaah Masjid At-Taqwa Kroman, pada zakat fitrah di Idul Fitri, sebelum Idul Fitri kok belum membayar, itu wajib diambil. Tidak hanya sekedar menunggu. Jadi kok misalnya dilihat, oh ini kok belum setor ya, nah, ditelepon, khawatirnya lupa. Karena memang zakat itu wajib. Wajib itu bukan hanya sekedar dia sadar untuk menyetorkan, tapi bahkan panitia ataupun pihak amil itu harus mengambil. Bahkan dalam salah satu riwayat hikayah Abu Bakar ini memerangi bagi mereka-mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Yang ketiga di situ warka'u ma'arroki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maknanya apa? Ternyata bukan hanya sholat itu didirikan, tapi di situ maknanya juga berjamaah. Karena rukuk bersama orang-orang yang rukuk itu menandakan bukan hanya engkau harus sholat sendirian. Ada salah satu riwayat yang mengatakan di situ dimaknai sebagai jika engkau melaksanakan sholat, maka sholatlah berjamaah. Warka'u ma'a roki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kira-kira di situ ayat ini penegasannya kepada Bani Israel atas apa yang juga disampaikan dalam surah As-Saff yang telah memberitakan. Bagaimana saya kutip tadi, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran birusulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Bani Israil itu
tidak membenarkan Al-Quran, namun mereka ini justru malah mengingkarinya. Nah, ayat selanjutnya juga di situ mengatakan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43 selanjutnya, 44 selanjutnya itu yang kemudian menegaskan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena di situ kaitannya dengan apakah engkau ini menyuruh kepada orang-orang manusia atau kepada manusia lain. Atamuruna an-nasa bil bayyinati. Atamuruna an-nasa bil birri, untuk menjalankan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau lupa pada dirimu sendiri, wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau ini membaca kitab, mengerti tentang kitab. Afala taqilun, apakah engkau tidak berpikir? Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Yang pertama. Yang kedua, kita senantiasa tetap mendirikan sholat. Yang ketiga, yakni tetap menunaikan zakat, membayar zakat. Jangan sampai nanti panitia, biasanya siapa panitia zakat? Jangan sampai terus notok pintu kita, zakat bu, zakat. Nah, khususnya warga Keroman ini kan pedagang. Nah, ini jangan sampai lupa zakat perniagaannya, zakat perdagangannya. Zakat perdagangannya. Kalau sudah sampai nisab 85 kg emas, perkiraan kalau sekarang itu harga 1 juta berapa emasnya? Berapa Bu? 1.100.000-an nggih? Kita 1.100.000 nomor 1.200.000, berarti kalau 85, kalau 1 tahun kok jenengan dagang niku sudah mengumpulkan 85 juta, berarti wajib zakat. Zakat dari perdagangan. Termasuk kulo misalnya ngajar di perguruan tinggi, ternyata kok mendapatkan gaji sampai 85 juta per tahun, berarti saya juga wajib zakat. Nah, kiranya demikian. Oh, yang terakhir, yang tadi jangan sampai lupa dan semoga kita senantiasa berjamaah, sholat berjamaah. Alhamdulillah, senantiasa kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah, Pak Insya Allah kita tahu kita ini sedang sakit atau tidak. Tandanya sakit itu ya kita nggak berjamaah. Gampangannya gitu. Kalau kita sedang sakit. Jadi tetangga kita tahu, loh kok gak jamaah? Kalau tanglet Pak Muhaimin. Biasanya Pak Sinten, enggang rambutnya putih niku, hah? Margono, Pak Yono. Nah, Pak Yono niku biasanya kan selalu niku rutin ya. Ternyata sedang umroh ini. Dan umroh 1 bulan. Mugi-mugi tansah yang sehat, kewalan panjenengan. Ihdinas siratal mustaqim, kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.